Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afif Faris Pratama dengan NPM 25762002. Sebelumnya, saya akan menyusun video korosi tentang garis tipis antara proses alami dan bencana industri. Pada tanggal 21 Juni 2021, sebuah jembatan di Hollow, Petersburg, Amerika Serikat, ambruk. Bukan karena gempa, bukan karena banjir besar, tapi karena karat. Laporan resminya menyebut korosi parah pada balok baja selama bertahun-tahun tanpa penanganan yang serius. Dan itu bukan satu-satunya kasus. Di Indonesia, kita punya ribuan kilometer pipa penyalur minyak dan gas yang setiap harinya dimakan oleh proses yang sama, korosi. Jadi, korosi itu apa sih sebenarnya? Secara sederhana, korosi adalah proses degradasi atau kerusakan material yang terutama logam akibat reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungan sekitarnya. Tapi kalau mau pakai analogi yang lebih mudah, bayangin besi itu kayak artis yang dipaksa jadi terkenal. Sebenarnya dia mau balik ke bentuk aslinya di alam. Besi itu ada dalam bentuk biji besi, yaitu oksida besi. Nah, proses korosi itu adalah cara besi balik kampung ke bentuk stabilnya. Makanya, kita lihat 3 contoh klasik ini. Pertama, besi yang kena udara dan air, jadi karat atau Fe2O3X H2O. Yang kedua, tembaga yang lama, berubah jadi hijau, yang kita kenal sebagai patina. Yang ketiga atau yang terakhir, aluminium, membentuk lapisan oksidasi tipis yang justru melindunginya. Ketiganya adalah korosi, tapi dampaknya berbeda-beda. Oke, kita sekarang masuk ke dapurnya. Kenapa korosi bisa terjadi secara kimia? Korosi itu pada dasarnya adalah reaksi elektrokimia, persis seperti baterai, tapi yang dikorbankan adalah logamnya sendiri. Ada 2 reaksi utama yang terjadi secara bersamaan. Yang pertama, di bagian anoda, terjadi oksidasi. Logam melepaskan elektron untuk besi, reaksinya Fe bereaksi menjadi Fe2+ plus 2 elektron. Besi kehilangan 2 elektron, jadi ion besi yang larut ke lingkungan. Kedua, di bagian katoda terjadi reduksi. Elektron yang dilepaskan lalu diterima oleh oksigen dan air. O2 plus 2H2O plus E-4 bereaksi menjadi 4OH-. Nah, ion Fe2+ dan OH- ini kemudian bertemu dengan reaksi bertahap. Akhirnya membentuk karat Fe2O3X H2O. Supaya proses ini berjalan, butuh 4 komponen sekaligus anoda, katoda, elektrolit sebagai media penghantar ion, dan jalur elektron melalui logam. Putus salah satu, korosi berhenti. Ini penting banget untuk menjadi dasar metode pencegahannya. Sekarang, apa yang bikin korosi makin parah? Ada 6 faktor utama. Yang pertama, air. Makin tinggi kelembapan, makin tinggi potensi korosi. Air adalah media reaksi elektrolit kimia. Kedua, elektrolit. Air laut, larutan garam, larutan asam, semuanya mempercepat perpindahan ion dan otomatis mempercepat korosi. Makanya, peralatan di daerah pantai jauh lebih cepat berkarat. Ketiga, kondisi permukaan, seperti goresan, retakan, sambungan las yang buruk, semua itu jadi pintu masuk air dan ion korosif. Keempat, zat pengotor seperti sulfur, klorida, CO2, H2S banyak hadir di lingkungan industri. Mereka bisa merusak lapisan pelindung logam atau membentuk senyawa korosif baru. Yang kelima, sel galvanik. Ini terjadi kalau 2 logam berbeda saling bersentuhan dalam elektrolit. Yang lebih aktif akan jadi anoda dan terkorosi lebih cepat. Contohnya, baja yang disambungkan ke tembaga. Keenam atau yang terakhir, suhu. Ini yang sering diremehkan. Kenapa? Karena setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, laju korosi bisa meningkatkan 2-3 kali lipat. Bayangkan di industri kimia yang beroperasi di atas 200 atau 300 derajat. Seberapa cepat kerusakannya? Nah, ternyata korosi itu tidak cuma satu jenis, dan beberapa jenisnya jauh lebih berbahaya dari yang kita kira. Korosi seragam yang paling umum, merata di seluruh permukaan, mudah diprediksi, mudah dimonitoring.
Ini yang biasa kita lihat di tangki penyimpanan baja karbon. Selanjutnya, ada korosi galvanik. Terjadi saat dua logam berbeda bersentuhan. Baja yang disambung ke tembaga, misalnya, yang jadi anoda akan lebih habis duluan. Selanjutnya, ada korosi celah atau surface corrosion. Ini berbahaya karena terjadi di tempat tersembunyi, seperti di balik gasket, di sambungan baut, dan di celah flank. Oksigen di dalam celah habis, tapi reaksi di luar tetap berjalan, menciptakan perbedaan konsentrasi yang mempercepat korosi di dalam celah itu. Selanjutnya, ada pitting corrosion. Yang paling disorot, dia bikin lubang kecil, tapi sangat dalam. Dari luar kelihatan baik-baik saja, tapi di dalam sudah bolong. Ion klorida adalah biang keladinya. Stainless steel pun bisa kena. Selanjutnya, ada korosi erosi, kombinasi reaksi kimia dan aliran fluida berkecepatan tinggi, umum di pipa slurry dan impeller pompa. Dan yang terakhir ada stress corrosion cracking atau SCC. Ini kombinasi tegangan mekanik dan lingkungan korosif. Hasilnya retak halus yang hampir tidak terlihat, tapi bisa menyebabkan kegagalan mendadak. Kasus SCC pernah menghancurkan reaktor di beberapa pabrik petrokimia dunia. Ini yang bikin insinyur material tidak bisa tidur nyenyak. Tapi, tunggu dulu. Sebelumnya, kita ke solusi. Saya mau kasih perspektif yang mungkin mengejutkan. Korosi tidak selalu jahat. Kenapa? Contohnya seperti patina hijau di atap tembaga gedung putih atau gereja-gereja tua di Eropa. Itu korosi. Dan lapisan itu justru melindungi tembaga di bawahnya dari kerusakan lebih lanjut. Aluminium yang kita pakai sehari-hari di kusen jendela, pesawat terbang, dan laptop terlindung karena lapisan oksidasi. Aluminium tipis yang membentuk secara alami lewat korosi terkontrol. Bahkan teknologi baterai dan sel bahan bakar memanfaatkan prinsip reaksi elektrokimia yang sama dengan korosi. Jadi, korosi bukan musuh absolut. Yang menjadi masalah adalah korosi yang tidak terkontrol di tempat yang salah pada waktu yang salah. Oke, lalu bagaimana sih kita mengendalikan korosi? Ada 4 metode utama. Yang pertama, pemilihan material yang tepat. Ini fondasi segalanya. Titanium adalah yang paling tahan air laut, asam kuat, basah, suhu tinggi, tapi mahal. Untuk lingkungan air laut, stainless steel 316 jauh lebih baik dari SS304 karena mengandung molybdenum yang meningkatkan ketahanan terhadap klorida. Untuk asam, mungkin kita pertimbangkan seperti material non-logam seperti PVC, PTFE atau FRP atau fiber reinforced plastic. Yang kedua, pengubahan lingkungan. Kenapa sih kita serang faktor penyebabnya langsung? Kurangi oksigen terlarut dengan deiorisasi. Atur pH agar tidak terlalu asam. Kurangi ion klorida dengan demineralisasi. Tambahkan inhibitor korosi. Zat yang ditambahkan dalam jumlah kecil untuk memperlambat laju korosi, seperti natrium nitrit, fosfat, atau amina. Yang ketiga, perlindungan katodik dan anodik. Perlindungan katodik artinya kita jadikan logam sebagai katoda sehingga dia tidak teroksidasi. Caranya bisa dengan anoda korban. Pasang logam yang lebih aktif seperti seng atau magnesium. Biarkan dia yang dikorbankan duluan. Atau dengan impression current cathodic protection atau ICCP menggunakan arus DC eksternal. Ini umum di pipet bawah tanah dan kapal laut. Perlindungan anodik kebalikannya, kita mempertahankan logam dalam kondisi pasif. Terbentuk lapisan oksidasi pelindung, cocok untuk stainless steel dan titanium di lingkungan asam tertentu. Yang keempat, atau yang terakhir, pelapisan atau coating. Prinsip sederhana, pisahkan logam dari lingkungan korosif. Ada 3 jenis utama, coating dalam seperti galvanik dan elektroplatik. Coating anorganik seperti enamel dan keramik yang tahan pada suhu tinggi. Dan coating organik seperti cat epoxy dan
poliuretane yang murah dan mudah diaplikasikan. Kunci keberhasilannya seperti persiapan permukaan yang baik, ketebalan yang cukup, dan adhesi yang kuat. Gagal di satu titik yang kecil, air masuk, korosi mulai di bawah coating tanpa kita sadari. Jadi, apa yang kita dapat disimpulkan? Korosi adalah proses alami yang tidak bisa sepenuhnya dihentikan, tapi dengan memahami mekanismenya, mengenali jenisnya, dan menerapkan strategi pencegahan yang tepat, kita bisa mengendalikannya di industri kimia. Keputusan soal material dan perlindungan korosi bukan sekedar soal teknis. Ini soal keselamatan manusia, keberlangsungan operasi, dan dampak lingkungan. Setiap insinyur yang bekerja dengan logam dan lingkungan korosif perlu punya bekal pengetahuan ini, karena kerusakan akibat korosi tidak terlalu terlihat dari luar, tapi dampak bisa sangat besar. Semoga video ini bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada perkataan atau data yang kurang lengkap. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.